Presiden Joe Biden memperingati tragedi serangan di gedung US Capitol pada 6 Januari. Dalam pidatonya, Biden mengutuk kebohongan besar yang pernah dilakukan oleh mantan Presiden Donald Trump. Dia menuding Trump melakukan pelanggaran berat di gedung Capitol karena terus memotivasi para pendukungnya untuk menentang hasil pemilihan umum Presiden Amerika Serikat. Pasalnya, saat kerusuhan terjadi, 5 orang tewas termasuk diantaranya polisi. Selain itu, Biden juga menyebut 6 Januari 2021 adalah salah satu hari tergelap dalam sejarah Amerika Serikat. Dalam peringatan itu, Biden mengkritik Trump sebagai presiden yang dikalahkan atas serangan yang secara fundamental mengubah Kongres dan menimbulkan kekhawatiran global tentang masa depan demokrasi. Ya, Anneke dan juga pemirsa, ini masih hangat sekali ya di ingatan kita peristiwa kelam yang memakan korban jiwa itu. Bahkan peristiwa itu dinilai bisa memecah belahkan Amerika Serikat kalau sampai berlarut-larut. Dan bukan cuma Amerika Serikat yang terbelah, karena semua mata ini tertuju ke Amerika pada saat itu. Karena siapa yang jadi pemenang pemilu Amerika Serikat waktu itu bisa menentukan arah kebijakan ekonomi internasional. Ya, benar sekali Anneke, dan sebagai negara adidaya banyak sekali ekonomi negara lain yang juga bergantung dengan kestabilan ekonomi dari Amerika Serikat. Nah, kalau sampai nggak stabil ini bisa-bisa menular ke negara-negara lain dan juga pastinya termasuk kepada emerging markets termasuk Indonesia. Iya, betul sekali ya. Untung kita tidak terpengaruh saat itu ya. Tapi sepertinya Amerika Serikat juga perlu belajar demokrasi dari Indonesia. Kita lihat usai pemilu Indonesia pada 2019 lalu ini berlangsung kondusif. Meski ada ya sedikit layar riak-riak tapi bisa diatasi. Bahkan usai kemenangan Joko Widodo, rivalnya kala itu Prabowo Subianto justru ikut bergabung ke pemerintahan. Ini sebuah prestasi ya. Ya, sepertinya mungkin Amerika harus lebih banyak belajar ya dari negara kita Indonesia. Oke, kita ke informasi berikutnya. Ada CEO dari Apple, Tim Cook, yang menerima kompensasi sebesar 98,73 juta dolar Amerika Serikat untuk tahun 2021. Pengungkapan pembayaran datang setelah tahun luar biasa bagi Apple, di mana perusahaan melaporkan pertumbuhan pendapatan 33% atau lebih dari 365 miliar dolar AS. Secara rinci, kompensasi Tim Cook ini terdiri dari gaji sebesar 3 juta dolar AS, bonus 12 juta dolar AS, kompensasi lain-lain sebesar 1,309 juta, dan yang tidak kalah menarik adalah hibah saham senilai 82,35 miliar dolar AS. Ya, penghargaan saham itu adalah bagian dari hibah 5 tahun yang diumumkan pada September 2020 pada hari pertama tahun fiskal 2021 Apple. Dari hibah ini, jumlah saham yang diterima Cook bisa berlipat ganda atau bahkan menjadi nol tergantung dengan kinerja saham Apple. Nantinya saham akan diberikan pada Oktober 2023. Wah, kalau kita lihat berlimpah sekali ya cuannya, meski kalau kita lihat gajinya ini cuma 3 juta dolar Amerika, tapi cuan sahamnya bisa sampai lebih dari 80 juta dolar Amerika Serikat. Bahkan nih, katanya kalau Tim Cook pensiun, hibah saham akan tetap diberikan. Meskipun tetap ya, nanti ada komite kompensasi Dewan Direksi yang pastinya akan memutuskan terkait dengan hal ini. Tapi kalau dihitung-hitung secara overall ini cuannya udah banyak banget sih. Iya, bahkan kalau kita hitung-hitung lagi kompensasi Tim Cook di sepanjang 2021 ini sekitar 1.447 kali lipat dari kompensasi rata-rata yang diterima karyawan Apple, yaitu berkisar 68.254 dolar AS. Kalau menurut Apple, rasio penghitungan median ini punya rumus tersendiri dan berbeda dengan perusahaan lainnya. Kira-kira Tim Cook akan bagi-bagi nggak ya ke bawahan-bawahannya? Itu kayaknya balik lagi ke dianya sendiri gitu ya. Nah, jadi tidak bisa disamaratakan. Dan ternyata nih, Anneke, Apple juga salah satu dari perusahaan yang paling royal memberikan kompensasi kepada para bosnya dibandingkan perusahaan sejenis seperti Alphabet, Microsoft, Amazon, hingga Facebook. Jadi sepertinya Apple lumayan dermawan ya, apalagi kepada para direksinya nih. Iya, harus ya, karena sahamnya saja sudah naik sampai cetak rekor begitu. Masa tidak memberikan kompensasi ke yang kerja gitu kan? Oke, kita beralih ke informasi lainnya, kali ini tentang COVID-19. Varian Omicron mampu merusak 41 kali antibodi manusia jika baru divaksin 2 kali. Dan dibutuhkan setidaknya 4 kali suntikan agar antibodi tercipta dan juga menangkal varian COVID-19 baru ini. CEO Pfizer Albert Bourla menyebut 3 dosis efektif melawan varian yang pertama Omicron yang muncul di Botswana dan Afrika Selatan. Namun suntikan keempat akan diperlukan 12 bulan setelah dosis ketiga disuntikan.
Pernyataan ini muncul setelah penelitian awal menunjukkan antibodi pelindung yang dihasilkan vaksin yang dikembangkan perusahaannya bersama dengan BioNTech dapat dirusak Omikron 41 kali bila hanya disuntikan 2 dosis. Israel menjadi salah satu negara yang telah menyuntikkan dosis keempat kepada warga yang berusia 60 tahun ke atas dan juga tenaga kesehatan. Jadi Monica, ini harus di-highlight ya, bukan 3 tapi 4 kali suntikan. Bagaimana kira-kira Monica sudah siap disuntik sampai 4 kali setelah pengalaman sebelumnya yang disuntik AstraZeneca itu? Oh ya, dan siap tidak siap sih sebenarnya Anneke ya, karena melihat begitu cepatnya COVID-19 ini bermutasi, mungkin memang kita butuh vaksin booster, karena memang berdasarkan studi yang dilakukan di Israel, orang yang sudah divaksin 4 kali ini berpotensi untuk meningkatkan antibodinya sebanyak 5 kali lipat. Tapi ya kalau lihat juga ya 4 kali suntikan, wah ini juga patut dipertimbangkan juga ya, karena sepertinya banyak sekali kalau 4 suntikan. Iya, dan juga beberapa merasakan efek setelah vaksin begitu ya. Jadi kalau harus 4 kali merasakan efek tersebut, ini wow, harus benar-benar prepare sebelum vaksin begitu. Dan kalau kita lihat memang Israel ini terdepan ya Monica dalam mempelajari efek vaksin COVID-19. Mereka juga menjadi negara tercepat yang meluncurkan vaksinasi 2 dosis terhadap populasi yang luas setahun lalu dan menjadi salah satu negara pertama juga yang memberikan dosis ketiga sebagai booster. Ya, pastinya kita juga harap Indonesia juga bisa mempercepat ya vaksin boosternya agar ancaman varian dari COVID-19 gelombang ketiga ini tidak terjadi. Karena kalau kita lihat saat ini juga terjadi yang namanya lonjakan kasus di mana tren kenaikan infeksi dari virus corona ini bisa kita lihat begitu ya. Kalau kemarin kita lihat sudah ada 500 kasus yang terdeteksi ini. Iya, dan kita harapkan ini tidak terus naik ya untuk varian Omikron ini sebelum nantinya ada varian-varian berikutnya.